Isa pun seakan seperti terhipnotis, seperti kena gendam, terpesona melihat ketampanan seorang pria tadi. Adalah siluman penguasa sungai itu. Terjadilah hubungan suami istri tepat situ. Dan wasilahnya itu tadi dari mustika merah siam tadi. Usaha Kardi semakin lama semakin terus meningkat. Dalam kurun waktu 5 tahun berjalan bisa sampai 7 miliar. Maenah, Kardi dan Isah pun terkaget. Bayi yang kedua ternyata itu adalah seekor buaya putih. Kardi juga berpikir, apakah seperti ini anak saya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengulas malam dimanapun berada, baik yang ada di alam nyata maupun di alam gaib, semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini, Abah akan menceritakan satu kisah yang diceritakan langsung oleh Abah Sukma kepada Abah Agus, di mana di saat Abah sedang silaturahmi ke padepokannya Abah Sukma. Abah Sukma menceritakan salah seorang kliennya. Untuk menjaga satu privasi seseorang, seluruh nama, karakter, serta lokasi kejadian ini sengaja Abah samarkan. Bila mana dari sobat pengulas malam punya kisah mistis, silahkan dikirim ke alamat email kami. Insya Allah nanti Abah akan ceritakan. Jangan pernah di skip tayangan video ini supaya tidak gagal paham. Kisaran tahun 2017. Sebut saja di sini adalah Kang Kardi. Kang Kardi saat masih bujangan, dia kebetulan ini dia bekerja di salah seorang juragan tanah. Sebut saja namanya Haji Udin di wilayah Jawa Barat. Dari mulai bujangan, Kang Kardi bekerja di Haji Udin ini untuk menggarap sawah dan ladang serta kebun. Kebunnya Haji Udin ini adalah pohon pisang. Banyak sebetulnya pekerja-pekerja yang di Haji Udin tadi. Tapi kembali, Kardi ini memang dikhususkan untuk menggarap ataupun mengolah pohon pisang. Kurang lebih sekitar 1 hektaran. Diberi kepercayaan. Perjalanan waktu terus berlanjut sampai Kardi pun ini ada niatan untuk berumah tangga. Ketemu dengan Pak Haji Udin. Pak Haji, ya ada apa Kardi? Punten saya teh Pak Haji, saya tuh mau nikah Pak Haji. Alhamdulillah kalau mau nikah. Emang sudah ada calonnya? Alhamdulillah Pak Haji, saya tuh mohon doanya aja ya Pak Haji. Orang mana calon kamu tuh? Kebetulan sih tetangga dekat Pak Haji. Kardi mohon doa restunya Pak Haji ya. Insya Allah Pak Haji akan tetap doakan kepada kamu. Kalau ada apa-apa kamu ngomong aja ke Pak Haji. Matur kusuk Pak Haji. Dari pembicaraan itu pas hari H, alhamdulillah Kardi pun menikah dengan wanita idamannya yang sangat dia cintai, yaitu Teh Isa. Alhamdulillah Pak Haji Udin pun sebagai juragannya Kardi tempat bekerja, dia pun datang dan memberikan
sumbangan yang besar sebagai uang kadede dan rasa terima kasih. Seminggu kemudian pasca nikah, Kardi pun seperti biasa bekerja di Pak Haji Udin. Cuma Isah ya memang masih di rumah orang tuanya. Ketemu dengan Haji Udin, ditanya, mana istri kamu? Di rumah mertua Pak Haji. Bawa tuh ke sini biar kamu gak bolak-balik segala macam. Boleh gitu Pak Haji dibawa. Alhamdulillah kalau Bapak mah senang banget punya karyawan bisa maju ya. Terusan juga bisa sampai hidup tentram, tenang dan nyaman. Alhamdulillah Bapak mah senang banget. Apalagi kamu kerjanya bagus, jujur, Bapak mempercaya. Bawa aja nanti istri kamu ke sini. Alhamdulillah Pak Haji, hatur nuhun pisan Pak Haji. Seminggu kemudian seperti biasa pulang ke rumah mertuanya, ketemulah istrinya. Kardi bicara sama istrinya yaitu Isah. Apa yang disampaikan oleh juragan yaitu Haji Udin disampaikan ke Isah. Alhamdulillah Isah pun ya manut, nurut kepada suami. Pamitanlah ke mertua bahwa ditempatin di salah satu penggarapan yang biasa Kardi kerjakan. Di situ pun ngisi gubuk gitu kan. Ada kamar ada 2, ada WC segala macam. Alhamdulillah Isah dan Kardi pun ini hidup tenang dan nyaman. Dan mulai pagi sampai siang, kadang asar ya seperti itulah. Kebetulan lahannya Pak Haji Udin ini tidak jauh, di situ ada kali yang besar. Kalaupun gambaran kurang lebih sekitar kayak kali Ciliwung lah kayak begitu. Cuma kalaupun lagi hujannya deras itu terkadang suka banjir. Tapi kalaupun di saat katakanlah cuacanya kemarau, ini kelihatan batu-batu besar. Nah di situ sering iseng ya untuk nama-nama lauk pauk lah gitu, mancing. Lumayan ada nila, mujair, betok seperti itu. Kardi ini memang dia sering mancing di kali yang besar itu tadi. Dudung dan teman-teman lain juga sering ngingetin, Kardi hati-hati kalau mancing di situ tuh. Kamu tuh kadang jam 12 orang lagi pada sholat lohor, kamu tuh mancing di situ. Hati-hati di situ tuh angker. Angker apaan? Nggak ada buat Kardi. Kalau ada mah datang ke Kardi ya. Kardi kalau datang ada makhluk-makhluk itu mau saya minta. Minta apa kamu? Ya mau minta rezeki nomplok lah. Saya punya cita-cita pingin sugih. Sembarangan itu. Kardi suka sembarangan, omongannya ceplas-ceplos seperti itu sobat. Apa yang terjadi sobat? Di saat Kardi lagi tertidur dengan istrinya, dia pernah bermimpi. Bermimpi bahwasanya dia itu ada kehadiran satu sosok pria tinggi, besar, tegap, berwibawa, ganteng banget. Dia nyampaikan bahwasanya saya adalah penguasa salah satu kali yang tempat kamu mancing. Kata sosok makhluk tadi itu, kamu datang besok ke tempat saya. Gak lama kemudian makhluk tersebut pun sosok pria yang tampan itu hilang begitu saja. Kardi pun terbangun kaget. Aduh, mimpi apa ini? Ada tanda-tanda apa di benak pikiran Kardi? Tanpa sepengetahuan yang lain, tanpa ngobrol ke istrinya, ke Dudung atau ke yang lain, dia mancing keesokan harinya tuh, setelah bekerja di kebunnya Pak Haji Udin. Di saat mancing, kebetulan wilayah situ itu memang cukup angker. Sungai tersebut batu pada besar. Nah yang jadi herannya itu ada batu kayak altar lah, panjang seperti itu.
Gak lama kemudian air yang tadinya tenang ini tiba-tiba kok seperti mendidih, bergejolak, mendidih. Gak lama kemudian angin yang tadinya tenang tiba-tiba besar. Kardi pun ya kaget. Apa yang dilihat oleh Kardi yaitu sosok pria yang tampan, gagah, berwibawa, yang pernah dimimpikan hadir persis di depannya Kardi. Dia pun langsung bersila. Kardi, kaget Kardi pun. Siapa Pak? Siapa? Saya ini adalah penguasa yang ada di sungai ini. Apa yang pernah kamu ucapkan, saya sudah catat. Kamu pengen kaya kan? Syaratnya mudah. Saya akan nitip benih kepada istri kamu. Dan yang keduanya, saya pun nanti akan memberikan dan nitip mustika merah siam kepada kamu. Gimana? Kardi terdiam sejenak. Kalau kemudian dia pun menjawab, saya siap Paduka, saya siap. Setelah mengatakan saya siap, pria yang tampang gagah itu pun hilang begitu saja dan mencebur lagi ke sungai. Kardi kaget. Ternyata yang dilihat oleh Kardi itu adalah seekor buaya putih besar. Sambil kaget, Kardi pun langsung pulang. Ya, alhamdulillah sih, ikan yang di tempat kembung pun sudah cukup, ya sudah. Kardi pun langsung pulang ke rumah. Ikan dibersihkan sama istrinya, digoreng, terus makan. Baru pas menjelang Isya ngobrol lah Kardi sendiri ke istrinya. Mah, ya kenapa Pak? Tadi siang tuh Bapak kan mancing di tempat biasa. Terus gimana? Terus terang aja, awalnya kan Bapak tuh mimpi kehadiran seorang pria gagah tampan segala macam. Dan Bapak pun disuruh ke tempat sana, ke tempat kali biasa. Gak taunya datang. Nah terus gimana lagi? Dia memberikan ini nih, Mah. Dilihatnya sama Kardi ke istrinya. Batu ali. Jadi mustika ini si merah siam kayak gitu. Ini buat apa? Tahu dari sana. Terus gimana lagi? Nah dari pria tadi nyampaikan bahwasanya dia akan nitipkan benih ke rahim mama sendiri. Begitu disampaikan mau nitipkan benih ke rahim istrinya, Isa pun kaget. Bapak sih ada-ada aja sih Pak. Maksudnya gimana Pak? Gak apa-apa, enteng kok. Makhluk itu pun mau memberikan sesuatu kepada kita. Bapak tuh pingin seperti Haji Udin, kaya raya jadi saudagar. Didesak terus sama Kardi, Isa pun menerima. Ya sudahlah Pak, apa kata Bapak aja lah, Mama ikut aja, yang penting jangan sampai nanti timbul hal yang tidak diinginkan buat kita dan bersemuanya Pak. Sudah, setelah selesai itu Mbak Isa ini nyuci kebetulan di tempatnya biasa mancing suaminya Mas Kardi gitu. Banyak sih ibu-ibu juga, maklum lah karena tempat sungai itu biasa suka nyuci juga. Lama ya seperti biasa, namanya perempuan di desa kalau mandi sambil bawa telombong buat cucian segala macem, terus pakai jarik begitu aja pada nyuci. Pas Isah lagi selesai nyuci terus mandi kan dibuka nih jariknya tadi, rendam di sungai itu. Nggak lama kemudian ada yang langsung nyapa, Teh Isa. Kaget Isa juga. Begitu ditengok, astagfirullahaladzim,
Sosok pria tampan gagah, berwibawa. Isa pun seakan seperti terhipnotis, seperti kena gendam. Terpesona melihat ketampanan seorang pria tadi. Adalah siluman penguasa sungai itu. Terjadilah hubungan suami istri di tempat situ. Setelah selesai, lama kemudian si makhluk itu pun hilang begitu saja. Isa baru tersadar, kaget. Nggak lama dia beres-beres, cucian segala macam, langsung aja pulang dengan beberapa temannya dan berceritalah ke suaminya Kardi. Kang, ya gimana? Saya tuh tadi tuh lagi nyuci, ada pria yang tampan rupawan. Nah terus mohon maaf gitu. Isa tuh tertarik dengan ketampanan pria tadi sampai maaf banget. Dilanjutkan, jangan ragu-ragu. Terjadi hubungan suami istri. Setelah dijelaskan sama Isa ke suaminya Kardi, Kardi bukannya kaget tapi langsung ketawa. Isa ya, itu adalah sebagai syarat, nggak apa-apa. Tinggal kita nanti lihat hasilnya seperti apa. Kardi dan Isa pun setelah selesai ya biasa istirahat tidur. Keimpen makhluk yang pernah datang itu tadi itu, bahwasanya dia minta setiap malam Jumat Kliwon itu dia akan datang ke rumah dan minta tempat khusus, minta kamar khusus. Kardi terdiam. Gak lama kemudian Kardi pun langsung menyatakan, saya siap Paduka. Apa yang diminta oleh Paduka saya akan siapkan. Dari tidur terbangun, kebetulan karena kamar di gubuk itu pun ada 2, yang satu dipakai aja khusus buat tempat ritualnya. Jadi di saat malam Kardi dengan Isa tidur, ini tidak menyadarin Kardi itu ada satu sosok makhluk yang datang ke istrinya. Setelah selesai bunyi azan subuh hilang begitu saja. Seiring perjalanan Isa pun ternyata mengandung. 1 bulan, 3 bulan, 7 sampai mendekati 9 bulan 10 hari ini sudah mulai terasa. Isa mules perutnya segala macam sampai air ketubannya pun sudah pecah. Kardi sebagai suami ya dia pun nyari ke tetangga yang dekat. Di situ kebetulan ada dukun Paraji, sebut aja Maenah itu kan. Maenah dibawa sama Kardi itu kan. Langsung ke kamar persalinannya. Setelah diurus segala macam seperti biasa, itu keluar bayi laki-laki. Gak lama kemudian Isa nyampe lagi, Mak, ini perut Isahnya masih mules, Mak. Gitu. Kayaknya sih masih ada satu lagi, Mak. Mak Enah pun kaget, masih ada lagi tas? Iya, Mak, ini masih mules-mules. Coba tarik napas. Sok Isah tarik napas. Begitu tarik napas terus ngeden, dipijit langsung keluar ternyata. Maenah, Kardi dan Isa pun terkaget. Bayi yang kedua ternyata itu adalah seekor buaya putih. Seekor buaya putih. Kardi yang awalnya kaget, dia pun teringat apa yang pernah disampaikan oleh satu sosok makhluk. Kejadian tadi. Nyampaikan, Mak, tolong jangan sampai ribut ya, Mak ya. Tolong jangan sampai ribut. Kalau anak saya yang kedua ini adalah seekor buaya putih. Insya Allah Jang, Mama akan jaga rahasia
Setelah beres persalinan, dibersihkan segala macam, setelah dibungkus, dibuntel sama kain biasa, Maenah pun langsung pamitan ke Kardi sama Isa. Pulang aja. Setelah selesai, barulah buaya putih yang keluar dari rahimnya Isa. Apa yang terjadi sobat? Itu hilang seketika, Bu. Hilang. Kaget Isa juga. Kardi kaget. Jadi yang dibawa oleh Isa itu, yang disusuin, ini cuma anak laki-lakinya, sebut saja di sini Lukman gitu kan. Disusuni. Tapi setiap malam, kurang lebih sekitar jam 12 malam, sosok buaya putih pun itu datang tapi menjelma sebagai manusia. Bayi. Jadi ikut-ikutan netek juga. Kalau pagi, siang, sore sih enggak. Tapi kalau malam itu pasti datang. Dan dikawal oleh seorang pria. Ternyata yaitu ponggawanya. Seiring perjalanan waktu terus, apa yang terjadi sobat? Apa yang dicita-citakan, apa yang diharapkan oleh Kardi, garapan kebun yang biasa diolah oleh Kardi, hasilnya itu melimpah di saat panen. Melimpah, otomatis. Upahnya pun dengan tip segala macam itu bisa nyampe 750.000 ke arah situ. Tapi apa yang terjadi sobat? Seiring perjalanan waktu, namanya hidup seseorang, kita tidak nyangka ya, kadang sawang sinawang. Ternyata Haji Udin pun ini banyak kebutuhannya. Kebutuhan untuk anak kuliah segala macam. Sampai ada satu saat Pak Udin pun ini mau menjual tanah yang digarap oleh Kardi tadi. Kardi, ya Pak Haji, Bapak terus terang aja lagi butuh duit banyak. Terus gimana? Barangkali kamu bisa tawarkan ke yang lain lah tanah Bapak gitu kan. Mau dijual berapa Pak Haji? Ini kan lumayan tuh, yang tanah garapan kamu tuh 1 hektar kan di sini tuh. Berapa Pak Haji itu? 1,5 miliar. Coba tawarinlah ke yang lain, nanti kalau misalkan terjual Bapak kasih bonus ke kamu. Aduh Pak Haji, daripada ke yang lain mah saya aja lah beli. Kata Kardi nyeplos ke Haji Udin. Loh, emang kamu punya duit segitu? Emang? Kalaupun ada sih belum Pak Haji, cuma ada keinginan dari dulu tuh Pak Haji. Saya tuh udah capek lah Pak Haji, terus terang aja, punten sekali lagi, capek kalaupun jadi kacung terus. Saya bisa pinjam-pinjam dulu lah ke saudara atau gimana. Ya sudah tuh. Mudah-mudahan aja ini jodohnya kamu bisa memiliki tanah yang punya Bapak sendiri. Bapak lagi butuh duit banyak. Ya udah Pak Haji. Dari pembicaraan itu, seiring perjalanan waktu, Kardi pun bercerita ke istrinya. Cerita, ngobrol. Pulang aja Kardi sama istrinya, ketemu dengan orang tuanya. Yaitu orang tuanya Isa, berarti ke mertua gitu. Bercerita banyak bahwasanya Pak Haji mau menjual tanah garapannya itu tadi. Lagi butuh uang kepepet, nggak tahu untuk apa. Mertuanya pun berusaha kesana kemari, entah mungkin jodohnya gitu kan. Diberikan lah 1,5 miliar. Jual-jual apa itu juga. Balik lagi, sampaikan ke Pak Haji Udin, Pak Haji, saya tuh dapat rezeki ini. Terjadilah satu transaksi. Terjadi transaksi, dibayar selesai. Alhamdulillah jadi tanah garapan yang biasa oleh Kardi mengabdi ke Haji Udin sekarang dimiliki oleh Kardi. Apa yang terjadi sobat? Kehidupannya Kardi dan Mbak Isah dari kebun pisang itu luar biasa. Hasilnya tuh panennya sendiri luar biasa.
Bahkan banyak dari pelanggan-pelanggan yang awal dari Haji Udin pada datang truk-truk kan kalau panen itu kan. Sampai ada pohon jeruk segala macam. Luar biasa aja usahanya tuh. Karena tidak terlepas dibantu oleh makhluk ataupun sosok siluman tadi. Dari buaya putih dan wasilahnya itu tadi dari mustika merah siam tadi. Usaha Kardi semakin lama semakin terus meningkat. Dalam kurun waktu 5 tahun berjalan bisa sampai 7 miliar. 5 tahun. Yang menjadi keanehan Kardi sama Isa, ini anaknya suka makan ayam mentah. Ini yang bikin anehnya tuh. Kardi juga berpikir, apakah seperti ini anak saya? Sampai berpikir, dia teringat apa yang telah dia lakukan selama ini. Dia telah melakukan persekutuan dengan makhluk siluman buaya putih. Tidak terlepas. Seperti itu berdampak kepada anak. Ayam mentah yang hidup itu dimakan begitu saja. Sambil makan, ayam mentah itu pun sambil merayap seperti buaya. Kardi dan Isa pun berusaha mencari syariat ke berbagai macam tempat. Ke kiai, ke paranormal segala macam. Gak ada yang mampu. Gak ada yang mampu ke arah situ. Sampai apa yang terjadi, dia pun mendapat kabar bahwasanya ada salah seorang paranormal di wilayah Kabupaten Cirebon, yaitu Abah Sukma. Mencarilah informasi dan ketemulah ke salah satu padepokan di Abah Sukma. Melihat satu peringainya Lukman, anaknya Kardi dan Isa, Abah Sukma pun terkaget. Apa disampaikan oleh Abah Sukma? Ternyata ini adalah ada titisan juga dari makhluk siluman buaya putih. Bercerita banyaklah Kardi dan Isa proses perjalanan hidupnya ke Abah Sukma. Sampai sekarang pun Lukman masih dalam proses pengobatan oleh Abah Sukma. Mudah-mudahan saja wasilah dari Abah Sukma, Lukman, anak kesayangan dari Kardi dan Isa pun ini bisa segera pulih, serta perjanjian bapaknya itu Kardi dengan siluman buaya putih pun semoga aja bisa terputus wasilah dari Abah Sukma. Itu sobat, satu kisah yang dibagikan atau yang diceritakan langsung oleh Abah Sukma kepada Abah Agus. Semoga cerita ini kita bisa ambil satu hikmahnya. Jangan pernah kita melakukan persekutuan dengan jin, dengan setan, iblis apapun. Usaha tetaplah harus berusaha, tapi kita mohonnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, jangan pernah takut jin dalam bentuk apapun. Geprek dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat sobat, kamu tidak sendirian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.